Abdurrahman bin Auf adalah nama yang tak asing di telinga umat Islam. Di antara sahabat Nabi Muhammad SAW, ia dikenal sebagai seorang yang luar biasa kaya raya, namun juga sangat dermawan. Meskipun dilimpahi harta melimpah, Abdurrahman bin Auf tetap mengutamakan kesederhanaan dan kedermawanan. Namun, di balik kekayaan dan kemurahan hatinya, ada cerita yang menyayat hati, cerita tentang seorang sahabat yang ingin melepaskan diri dari jeratan harta dunia, tetapi malah semakin tenggelam di dalamnya. Pria yang lahir 10 tahun setelah tahun gajah ini bukanlah seseorang yang rakus akan kekayaan. Sebaliknya, Abdurrahman bin Auf adalah orang yang sangat peduli terhadap nasib sesama. Ketika wabah penyakit aneh melanda Yaman, kekayaannya bukan menjadi pelindung, melainkan alat untuk membantu mereka yang membutuhkan. Namun, yang membuat ceritanya begitu menarik adalah bagaimana kekayaan justru terus menghampirinya, meski dia sendiri berusaha untuk menjauhinya. Suatu hari, ketika para sahabat berkumpul, Abdurrahman mendengar sabda Rasulullah yang membuatnya merenung dalam-dalam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa kelak di hari kiamat, orang yang kaya akan lebih lama menjalani perhitungan amal dibandingkan dengan orang yang miskin. Rasulullah bahkan menambahkan, "Aku sungguh bersama orang-orang fakir dan miskin." Kata-kata ini menggelayut di benak Abdurrahman, menyadarkannya bahwa kekayaan yang dimilikinya bisa menjadi beban di akhirat kelak. Abdurrahman bin Auf kemudian memutuskan sesuatu yang sangat berbeda dari kebanyakan orang. Ia berdoa dengan khusyuk, memohon kepada Allah untuk menjadikannya miskin agar bisa bersama Rasulullah di akhirat. Namun, takdir seolah berkehendak lain. Meskipun Abdurrahman berusaha melepaskan hartanya, kekayaannya malah terus bertambah. Hal ini membuatnya semakin gusar dan gelisah. Ia tak tahu bagaimana caranya agar bisa terbebas dari kekayaan yang justru menjadi beban di hatinya. Kesempatan untuk melepaskan hartanya datang setelah perang Tabuk. Pada saat itu, tumbuhan kurma di Madinah mengalami busuk massal karena ditinggalkan para sahabat yang pergi berperang. Harga kurma anjlok, dan banyak penduduk kota Madinah yang khawatir buah mereka tidak akan laku dijual. Namun, kabar ini sampai ke telinga Abdurrahman bin Auf, yang melihatnya sebagai kesempatan untuk menjalankan niatnya. Ia segera mengumumkan bahwa dirinya bersedia membeli semua kurma busuk milik penduduk dengan harga normal. Warga pun berbondong-bondong menjual kurma mereka kepadanya. Dengan membeli semua kurma busuk itu, Abdurrahman bin Auf menghabiskan seluruh hartanya. Ia merasa lega, berpikir bahwa doanya untuk menjadi miskin telah terkabul. Namun, rencana Allah ternyata berbeda. Sehari setelahnya, utusan dari Yaman datang ke Madinah dengan membawa kabar tentang wabah penyakit aneh yang menyerang negeri mereka. Menurut para tabib, penyakit itu bisa disembuhkan dengan buah kurma busuk. Mereka pun menawarkan harga 10 kali lipat dari harga pasar untuk setiap kurma busuk yang bisa mereka dapatkan. Para utusan segera diberitahu bahwa Abdurrahman bin Auf memiliki stok kurma busuk yang sangat banyak. Tanpa menunda waktu, mereka mendatangi rumah Abdurrahman dan membeli seluruh kurma busuknya dengan harga yang sangat tinggi. Hasilnya, kekayaan Abdurrahman bin Auf bukannya berkurang, tetapi malah bertambah berkali lipat. Usahanya untuk menjadi miskin justru membuatnya semakin kaya raya. Ketika mendekati akhir hidupnya, Abdurrahman bin Auf tak bisa menahan air mata. Ia menangis bukan karena takut menghadapi kematian, melainkan karena khawatir kekayaannya akan menjauhkan dirinya dari Rasulullah di akhirat. Ia mengenang sahabat-sahabatnya yang telah mendahului, seperti Mus'ab bin Umair yang meninggal tanpa memiliki apa-apa, bahkan kafan sekalipun. Ia juga teringat Hamzah bin Abdul Muthalib, yang juga tidak mendapatkan kafan yang layak. Dalam hati, Abdurrahman merasa khawatir bahwa kebaikannya telah dipercepat di dunia ini, dan ia takut ditahan dari bertemu dengan sahabat-sahabatnya karena harta yang dimilikinya. Abdurrahman bin Auf meninggal dunia di Madinah pada tahun 31 Hijriah, meski ada yang mengatakan pada tahun 32 Hijriah, dalam usia 75 tahun. Meski kaya raya, hatinya selalu dipenuhi kekhawatiran apakah kekayaan itu akan menjadi penghalang baginya untuk bersatu dengan Rasulullah dan para sahabat di akhirat. Cerita Abdurrahman bin Auf bukan hanya kisah tentang seorang yang kaya dan dermawan, tetapi juga tentang pergulatan batin seorang manusia yang ingin hidup sederhana dan meraih kedekatan dengan Tuhannya, meski kekayaan terus menghampirinya.